warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video wawancara dengan Dewan Perwakilan Warga Daerah bersama saya Dian Bambina. Dan di kesempatan hari ini saya akan mewawancarai narasumber seputar KKN, korupsi dan nepotisme. Dan telah hadir di samping saya Bapak Agus Wirajaya, anggota DPRD Koja Denpasar. Selamat siang Pak. Kota sekarang. Kota ya. Kota Denpasar. Terima kasih waktunya yang diberikan dalam wawancara kali ini. Gimana kabarnya Pak? Baik. Kalian gimana kabar? Baik. Semoga sama-sama sehat selalu, karena di ujung pandemi ini kita tetap harus jaga kesehatan sama-sama. Baik, mungkin apa yang kita akan bicarakan pada hari ini mungkin akan menarik sekali Pak ya, karena KKN, korupsi nepotisme, yang dimana di Indonesia sendiri menjadi fokus yang cukup penting ya bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia sendiri sangat fokus sekali sama KKN ini. Misalnya ada fenomena KKN benar-benar digiring dan segala macam. Mungkin saya ingin tahu dari pendapat Bapak sendiri, KKN di Indonesia ini mungkin sudah seperti apa dan mungkin dalam level seperti apa Pak? Oke, ini menarik sih dari yang ditanyakan gitu ya, dan saya senang sekali karena mahasiswa juga banyak berpikir ke sini. Akhirnya kita semua berharap kita punya negara dan pemerintahan yang bersih gitu ya. Terus kalau bicara kemudian KKN di Indonesia seperti apa dan level apa, tentu tidak bisa bicara tanpa data kan itu. Nah, dari Transparansi Internasional, nah indeks persepsi korupsi Indonesia ini ada di angka 33. Per tahun 2021 itu naik 1 poin dari tahun sebelumnya, dan angka 33 ini kita ada di urutan 98 dari 180 negara. Nah, artinya apa? Kalau dibilang negara kita buruk sekali, tidak juga, karena dia dari 180 kita nomor 96 itu dan di tengah-tengah loh ya. Artinya apa? Ada orang-orang, ada komponen-komponen di masyarakat yang bekerja dengan baik dan bersih juga. Buktinya itu ada angka 33 itu kan. Sebab kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang ranking pertama seperti Denmark, terus kemudian Selandia Baru, dia pun indeksnya hanya 88. Artinya pasti ada korupsi juga di sana, cuman skalanya mungkin lebih kecil. Nah, di sini yang kita bisa lihat kemudian yaitu berdasarkan angka tersebut, levelnya kita bisa tahu bahwa tidak buruk sekali, tapi tentu bukan hal yang harus kita pertahankan, ya kan? Justru kita harus melakukan berbagai upaya untuk membuat pemerintahan ini bebas dari KKN. Dan dengan revolusi mental yang sudah dicanangkan Pak Jokowi 2 periode ini, walaupun mungkin tidak secepat yang kita harapkan, tapi ada progres. Jadi mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan sehingga kita bisa menjadi pemerintahan yang semakin bersih dari tahun ke tahun. Ya. Berarti menurut Bapak KKN di Indonesia ini tidak seburuk itu ya? Tidak seburuk yang dibayangkan orang-orang, karena ada yang lebih buruk, bukan? Tapi bukan berarti kita harus berbangga dengan itu. Intinya di situ. Justru kita harus berpikir bagaimana menyusul angka itu mungkin dari 33 supaya naik indeksnya jadi 35, 40, bahkan bila perlu sampai 80 seperti negara-negara lain, yang mengindikasikan sebagian besar pemerintahnya kan bersih, walaupun masih ada terjadi mungkin minor gitu ya. Menarik sekali ini dari pendapat dari Pak Agus sendiri, karena saya sendiri dari anak muda yang aktif di media sosial gitu Pak, melihat masyarakat itu memandang KKN Indonesia ini sangat-sangat mungkin udah merajalela di segala macam, dan sehingga masyarakat sendiri akhirnya mengeluarkan statement bahwasanya KKN ini justru sudah membudaya di masyarakat kita seperti itu, karena ya mungkin melihat dari kasus yang ada di berita-berita, atau mungkin lihat dari sejarah historisnya kita dulu dijajah, tapi dari bangsa kita sendiri
malah ikut penjajah gitu demi kepentingan pribadi. Nah, menurut Bapak sendiri dengan statement KKN telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia itu, Bapak pantaskah kita dikatakan seperti itu atau bagaimana Pak? Jadi ya menarik sekali ya kalau bisa dibilang apakah ini termasuk budaya atau tidak. Kalau yang kita tahu dari arti budaya sendiri kan hasil cipta rasa dan karsa manusia gitu kan. Nah kemudian terimplementasikan tidak itu turun temurun. Nah kalau dia budaya biasanya pasti akan semua orang lakukan, ya kan? Nah dalam satu kelompok misalnya hampir semua orang lakukan itu kan. Nah, budaya misalnya budaya Bali, budaya Jawa, budaya Sunda, artinya kelompok itu memiliki cara dan perilaku yang hampir sama kan gitu. Nah kalau misalnya dibilang kemudian Indonesia ini kalau hampir semuanya berpikir koruptif, kolusif, terus kemudian nepotisme, ya bisa jadi itu budaya. Tapi kalau kemudian ada orang-orang di Indonesia ini yang berusaha memperjuangkan bentuk pemerintahan yang bersih, untuk negara ini bebas dari perilaku KKN, berarti itu kan juga ada budaya untuk mematahkan budaya KKN tersebut. Nah, dan balik lagi bahwa kita tidak mencapai skor 100, artinya tidak ada negara juga yang mencapai skor 100 kan dalam indeks persepsi korupsi itu. Artinya tidak ada negara yang bebas kali dari KKN. Yang ada adalah bagaimana mereka meminimalisasi perilaku itu. Nah, saya lihat kalau misalnya lanjut dengan apa yang dilakukan pemerintah kan banyak upaya yang salah satunya adalah sekarang pemerintah tidak boleh melakukan pembayaran tunai antar instansi, harus transfer gitu kan. Ini kemudiannya kan akhirnya terlacak dana-dana ini kemana perginya. Jadi walaupun itu antar kedinasan di tingkat yang sama, itu pun harus transfer. Jadi dari pemerintah ke masyarakat pun seperti bantuan-bantuan yang terjadi selama COVID ini seperti BLT, terus kemudian bantuan sosial yang lain, PBSU, itu pun harus transfer sehingga jelas orangnya punya rekening, dia terima. Kalau enggak ya nggak akan ditransfer ya. Jadi dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menghapus stigma kita memiliki budaya KKN seperti itu. Wah, menarik sekali jawaban dari Pak Rizky. Selanjutnya Pak, mungkin Bapak dari ini ya, dari partai PSI ya, dan dari Partai Solidaritas Indonesia. Saya mau tahu Pak, mungkin kan partai politik itu mungkin ikut juga ya aktif dalam penanggulangan KKN di Indonesia seperti itu. Nah, menurut Bapak apa sih peran partai politik di Indonesia ini dalam ikut serta dalam penanggulangan KKN di Indonesia? Oke, kalau secara sistem ketenaganegaraan kita sekarang gitu ya, partai politik pasti punya peran besar karena partai politik yang mengartikulasikan masalah-masalah yang ada di masyarakat lewat perwakilan mereka yang maju lewat parpol kan gitu. Jadi jika semua parpol berlaku ideal dan memang menyerap aspirasi masyarakat, menyerap seluruh persoalan masyarakat dan kemudian dibahas di dewan, terus tersampaikan ke pihak eksekutif, terus kemudian ada eksekusi untuk itu, tentu akan ideal juga hasilnya, akan sangat ideal hasilnya karena dengan masalah-masalah ini terserap dan terselesaikan, tentu kesejahteraan masyarakat juga akan bisa terpenuhi kan itu. Jadi
Cuman yang di sini kemudian adalah sejauh mana partai politik bisa menjaga idealismenya dia. Ya, karena dalam perjalanannya godaan itu pasti ada. Terus seperti kalau dibilang sama gini, Uncle Sam, ya kan, pamannya Spider-Man, with great power come great responsibility, gitu ya. Jadi dengan kekuatan yang besar juga mengemban tanggung jawab yang besar. Sebab orang yang memegang kekuasaan itu punya kemampuan untuk ikut terlibat lebih banyak dalam mengarahkan semua kegiatan di pemerintahan. Nah, sekarang tergantung seberapa kuat dia tidak tergoda atau tidak terpengaruh untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang terjadi kan banyak yang tergoda untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, sehingga kepentingan masyarakat umum ini terabaikan. Nah, itu tantangannya. Kalau parpol ini semua bisa lakukan itu, jaga idealismenya, jaga amanah yang diembankan, maka saya rasa Indonesia akan jadi sebuah negara yang sangat maju, karena potensi sumber daya manusia kita sangat besar. Berarti yang terpenting itu adalah idealisme, Bang, Ya. di parpol sendiri. Nah, kalau misalnya di dalam parpol sendiri, peran parpol dalam menciptakan kader yang bersih dari KKN itu seperti apa? Oke, saya akan bicara partai saya, ya otomatis saya akan sampaikan itu berdasarkan apa yang kami lakukan, tidak berdasarkan partai lain karena saya tidak di dalamnya. Yang jelas negara ini harus berjalan berdasarkan role model yang baik. Kalau pemimpinnya baik, maka masyarakatnya pun baik. Nah, kalau inputnya baik, maka outputnya pun kemungkinan akan baik, kan gitu ya. Jadi dalam proses parpol ini kan untuk dia bisa memegang kekuasaan itu kan ada banyak proses, dan sampai berhasil mendudukkan kader-kadernya sebagai anggota dewan mungkin, atau menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Nah, sekarang seberapa bersih proses itu terjadi, ini yang akan mempengaruhi kemudian. Nah, contoh lah kalau di PSI tidak ada mahar, tidak ada setoran uang apapun yang dilakukan untuk proses pencalegan. Murni karena memang ada tes-tes yang harus dilalui, ada seleksinya, sehingga kemudian dari situ orang dia bisa mencalonkan diri karena kemampuan dia, bukan karena berapa banyak yang bisa dia sumbangkan. Sebab dalam prakteknya ini marak terjadi, mungkin bukan partainya tapi ada oknumnya yang memperjualbelikan nomor urut misalnya, terus yang merasa bahwa orang ini sudah kontribusi banyak dengan nominal sekian, maka ada faktor akhirnya diloloskan menjadi calon. Nah, dalam proses seperti itu yang tidak fair seperti itu tentu akan menyebabkan mereka ukurannya adalah saya keluar sekian, saya harus dapat balik sekian. Ya, nah itu yang kami, kalau di PSI itu yang kami berusaha atasi sejak awal, sehingga proses pencalegan benar-benar murni siapa yang punya kemampuan, dia yang berhak untuk mencalonkan diri. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilalui dalam proses kami, karena kami yakin seperti tadi itu, kalau inputnya sudah tidak benar, hasilnya tentu sudah kemungkinan besar tidak benar, ya kan? Kalau inputnya kita jaga sebaik mungkin, harapannya hasilnya tentu baik gitu ya, walaupun kemungkinan tidak baik pun ada, tapi lebih kecil lah daripada input awal sudah salah seperti itu. Jadi di situ PSI yang keras kan, kami kemarin sejak awal didirikan sudah menggemakan anti korupsi, anti intoleransi gitu kan. Artinya kami berusaha bersih
dalam proses sejak awal. Misalnya contoh yang sudah dilakukan dan dicontohkan oleh Grace Natali pada periode awal beliau menjabat sebagai ketua umum kan. Yang saya tahu, kemanapun Sis Grace ini pergi tidak pernah mau dijemput, tidak pernah mau diantar. Dia datang mendarat pakai Grab dan ke lokasi kegiatan juga sendiri, nanti balik juga sendiri. Sehingga dengan seperti itu tidak membebani operasional kawan-kawan yang di daerah seperti itu. Jadi itu contoh-contoh yang dilakukan oleh Sis Grace sejak awal, dan kami pun melakukan pola yang sama. Kalau misalnya kami berkunjung ke pengurus-pengurus di kecamatan atau yang lebih rendah, itu pun kami juga tidak pernah minta keistimewaan terus kemudian dapat pelayanan seperti itu. Karena memang contoh sejak awal diperlakukan seperti itu. Jadi dalam proses pilkada juga di banyak daerah yang sudah kami jalani, semua calon yang kami dukung tidak ada yang ada negosiasi mahar berapa. Justru yang kami lihat adalah track record, terus kemudian latar belakang, terus kemudian ada indikasi beda. Ya, jadi itu bentuk dukungannya. Kalau memang calon ini track recordnya bagus, latar belakangnya bagus, kemudian tidak pernah ada indikasi korupsi, tidak pernah ada indikasi melakukan KDRT atau tindak kekerasan lain, kami dukung yang sepenuh hati. Luar biasa sekali Pak, jawabannya luar biasa sekali. Mungkin terakhir Pak, ini kan mungkin akan ditonton oleh dosen saya, teman-teman mahasiswa juga. Mungkin ada pesan mungkin terutama untuk teman-teman mahasiswa sebagai agent of change, itu bagaimana seharusnya kita mahasiswa tuh menyikapi fenomena KKN yang ada di Indonesia, Bapak? Oke. Kalau dibilang KKN sangat terkait dengan pola perilaku dan pola berpikir manusia gitu ya. Dan mahasiswa namanya mahasiswa gitu, siswa yang lebih besar kan gitu, mahasiswa yang lebih terdidik. Nah kemudian bagaimana menerapkan pengetahuan apa yang didapat selama di bangku sekolah sampai kuliah dan menerapkan itu di dunia nyata, itu yang penting, itu yang pertama. Dan kemudian dalam proses pembelajaran yang dilalui, yang paling sederhana adalah kalau mahasiswa masih mencontek, terus kemudian masih berusaha nawar waktu, harusnya masuk jam 9, datang jam 10. Nah ini kan bibit-bibit korupsi yang sudah mulai ditumbuhkan gitu loh. Jadi nggak mungkin kemudian kita menuntut orang-orang di sekeliling kita, di pemerintahan untuk tidak berlaku kotor, untuk berlaku bersih, sedangkan kita sendiri masih memperlakukan seperti itu. Kadang yang paling sederhana lah markup harga buku gitu kan. Harga 80, minta duitnya sama orang tua 100 gitu kan. Nah itu kan praktek-praktek korupsi sederhana sebetulnya, ya kan, walaupun dengan alasan ya buat tambah-tambahan menjalankan hobi, misalnya punya hobi motor atau punya hobi kemudian koleksi komik itu kan, atau mungkin hobinya main game, sehingga dari situ dikumpulkan. Tapi kan itu tetap praktek yang salah sebetulnya. Nah, dan sebagai agent of change, nah ini harus kita sama-sama lakukan dari teman-teman mahasiswa. Karena apa? 10, 15, 20 tahun kemudian teman-teman mahasiswa ini akan memimpin negara ini, ya kan? Saya juga dulu mahasiswa gitu kan, nggak SMP langsung jadi dewan gitu ya. Artinya kan kalau mahasiswa bisa berlaku lurus dan bisa berlaku jujur, menjaga integritas, ya kerjakan tugas sekemampuannya gitu kan, bukan mengejar nilai, tapi belajar itu mengejar paham gitu loh, memahami apa yang dipelajari, bagaimana implementasinya itu jauh lebih penting ketimbang nilai.
Toh juga kalau ngelamar kerja paling ditanya IP berapa, cuma nggak akan berpengaruh kok. Gitu. Ya kan? Iya. Asal jangan jelek banget gitu ya. Tapi ya oke lah. Kemudian selama itu berusaha diterapkan dari bangku kuliah, saya rasa kita punya harapan yang besar bahwa tahun-tahun 15-20 tahun ke depan negara ini akan dipimpin orang-orang yang baik dan bersih. Itu ya. Wah, menarik ya Pak ya. Itu waktu yang ngomongin tadi pas balik ke diri sendiri, kadang teman-teman mahasiswa mungkin kayak terlambat itu kayak hal-hal kecil seperti itu mungkin nggak jadi perhatian ya. Padahal itu sendiri termasuk ini juga ya, perbuatan yang kurang baik lah ya. Karena kan di situ yang harus kita kalau terbiasa kita terlambat, atau misalnya terbiasa kita harusnya jam belajar 2 jam terus minta cepat-cepat supaya bisa cepat pulang gitu kan. Nah itu kan perilaku yang akan terjadi juga kalau sudah dibawa sejak awal gitu. Wah, luar biasa sekali perbincangan pada hari ini Pak. Wah, ini juga mungkin akan jadi tambahan pengetahuan juga buat teman-teman yang nonton, Bapak dosen yang terhormat. Baik, mungkin sekian wawancaranya Pak. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak ilmunya juga Pak. Sama. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup wawancara pada hari ini. Saya Adrian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.